Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan doa bersama untuk Indonesia, Asia dan dunia. Saya baca aja Pak ya. Baca aja dari kitab Al-Basit yang mudah-mudahan terrealisasikan, yang akan dibedah nanti di UIN Syarif Hidayatullah. Kan tadi berkaitan dengan masalah penjajahan ya. Jadi saya buka majelis yang keempat tentang penjajahan, halaman 24. Indonesia, langsung terjemah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin Allahumma amin. Majelis yang keempat atau pengajian yang keempat dalam kitab Al-Basit karya Abu Ya Muhammad Ghufran Al-Bantani menjelaskan tentang penjajahan. Dalam penjelasan pertama di sini menjelaskan bahayanya penjajahan. Kalau di dalam bahasa Arabnya itu adalah isti'mar, isti'mariyah, penjajahan itu. Di dalam mukadimahnya di bab pertama atau di bab keempat ini tentang penjajahan, Abu Ya Muhammad Ghufran menyampaikan, ini saya bacakan terjemahnya, jangan menjadi pengkhianat negara, karena pengkhianat akan menjadi sebab pertumpahan darah antar suku, bangsa dan negara. Dan jangan menjadi musuh negaranya sendiri, karena permusuhan menjadi sebab terbunuhnya rakyat. Apabila perilakumu demikian, maka engkau adalah sejatinya penjajah yang memerangi negara sendiri beserta rakyatnya. Nah ini Pak Imran dari mukadimahnya aja sebenarnya sudah mencakup. Kadang-kadang kita menyalahkan penjajah-penjajah yang luar, yang katanya kita dijajah 300 tahun lebih oleh Belanda. Belum dengan sekutu. Ternyata kalau kita lihat dari kitab Al-Basit itu kan, coba kita perhatikan per kalimatnya. Jangan menjadi pengkhianat negara, karena pengkhianat akan menjadi sebab pertumpahan darah antar suku, bangsa dan negara. Pertama, keduanya, dan jangan menjadi musuh negaranya sendiri, karena permusuhan menjadi sebab terbunuhnya rakyat. Apabila perilakumu demikian, maka engkau adalah sejatinya penjajah yang memerangi negaranya sendiri beserta rakyatnya. Nah ini karena memang dalam kitab Al-Basit ini ada al-mukhtakhab minasyari'ah wal haqiqah. Jadi ada dua pandangan. Bisa jadi kita yang katanya kita adalah orang nasionalis, kita adalah ad-diniyah wal qaumiyah, mengatakan secara publik kita adalah istilahnya agamis dan nasionalis, punya jiwa patriotisme. Tapi ketika hal-hal demikian kita lakukan, justru kita menjadi hakikatul isti'mari, menjadi penjajah yang hakiki, mutlak di situ. Selanjutnya, adapun sistem penjajahan yang ada di seluruh dunia berbeda-beda cara dan siasatnya di antara lain. Nah ini, dan sistem penjajahan ini bisa dimiliki oleh individu manusia. A. Sistem penjajahan yang pertama itu adalah mengembargo perekonomian dunia. Ini kita gampangkan dunia. Kalau secara perekonomian Indonesia, kalau ada orang Israel yang mengembargo perekonomian atau keberlangsungannya perekonomian Nusantara, ya juga bisa dikategorikan berarti dia mempunyai siasat untuk menjatuhkan, menjajah yang lainnya. Kemudian B, sistem penjajahan yang kedua itu adalah merusak dunia pendidikan. Dulu kata Pak Imron ada pelajaran P4. Kalau sekarang PMP ya, sekarang sudah nggak ada Pak. Nah ini banyak sebenarnya. Yang ketiganya, sistem penjajahannya melalui perusakan moral dan lain sebagainya. Dan ini dijelaskan dalam firman Allah
Berarti begini, kalau kita lihat dari Muqaddimah Al-Basit, oke, kita Indonesia dijajah oleh beberapa negara. Tapi jangan lupa, kita sebagai bangsanya sendiri, rakyatnya sendiri juga berpotensi menjadi penjajah. Kan begitu, Pak? Ya, hanya. Entah itu saya, entah siapapun, entah itu yang sudah punya kedudukan, entah itu mungkin punya martabat di pemerintahan, sekalipun dia adalah orang sipil, tapi dia punya potensi menjadi penjajah. Apalagi ini dikuatkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anfal ayat 27. Dari suratnya aja sudah Al-Anfal, yang artinya rampasan perang. Ayat 27, monggo panjenengan bisa dibuka. Nah, ini mudah-mudahan menambah wawasan buat kita, biar kita ihtiyat, kita berhati-hati dalam berbangsa dan bernegara. Jangan sampai kita mengatakan pemerintah tagut, kemudian kita dijajah, sementara kita sendiri pun adalah orang-orang yang menjajah, nggak terasa gitu kan. Yang berbunyi dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu lillahi war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Nah, ini kan biasanya kalau bagi para pejabat ada yang namanya sumpah jabatan. Kemudian rakyatnya ada hak kewajiban rakyat di dalam berbangsa dan bernegara. Nah, ini kalau kita ambil dari redaksi ayat ini, betapa menjadi penjajahnya kalau kita sebenarnya mengkhianati hal-hal yang demikian. Na'udzubillahi min dzalik. Baca aja Pak lah. Terus kemudian hal ini dikuatkan dengan hadis Bukhari Muslim. Jadi kalau ditulis dalam kitab Al-Basit ini, hadis ini bahkan mempermudah untuk memilih orang-orang yang dikategorikan sebenarnya punya jiwa sifat pribadi penjajah. Dikuatkan dalam hadis ini, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala ayatul munafiqi thalathatun. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ada 3 tanda orang-orang munafik, dan orang munafik ini adalah pribadi penjajah. Kita lihat terjadinya peperangan Uhud. Kenapa perang Uhud sampai kalah Kanjeng Nabi dengan pasukan yang waktu itu 700 orang. Kalau kaum musyrikin dengan orang munafikin sampai 3.000 orang. Karena ada pengkhianat. Ada orang munafik yang memang di situ bersekutu dengan musyrikin, sehingga Kanjeng Nabi bersama para sahabatnya kalah di perang Uhud. Nah, kalau 3 tanda kemunafikan ini ada pada diri manusia secara individu, berarti dia sangat berpotensi menjadi penjajah. Ini kita nggak usah ngomong penjajahan yang lama dulu. Ini untuk demi memperbaiki bangsa negara kita. Idza haddatsa kadzaba. 1, kalau berbicara itu banyak bohongnya. Kalau kata Abah itu apa? Robusta katanya. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Kemudian yang keduanya ketika berjanji selalu ingkar. Wa idza tumina khana. Dan yang ketiganya kalau diberi amanah selalu khianat. Rawahul Bukhari wal Muslim. Nah, di dalam kitab Al-Basit ini, hadis ini menjelaskan bahwa 3 tanda munafik ini sangat berpotensi bagi manusia ataupun bagi rakyat secara individu, justru bukan memakmurkan negara tapi menghancurkan negara. Udah di hari bener juga ini. Bahkan di dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma khatabana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam illa qala la imana liman la amanatalah wala dina liman la ahdalah. Yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan khutbah kepada kami, melainkan beliau bersabda,
tidak dikatakan beriman orang tersebut sehingga dia tidak amanah. Itu maksudnya. Dan tidak juga dikatakan dia berhutang sehingga dia itu berjanji. Artinya ukuran dia imannya sempurna itu terletak dalam keamanahan atau tidaknya. Itu perspektif awal. Apalagi kalau kita lihat dari perspektif lainnya, ini lebih lumayan ngeri ya. Tapi yang mudah-mudahan walaupun kita tabarukan dari membaca mukadimah kitab ini, artinya kita bisa lebih mawas diri dan ihtiyat, monggo bareng-bareng, karena penjajahan itu bisa alaniyatan kanat au khafiyah, bisa berbentuk terlihat secara kasat mata, bisa juga penjajahan itu secara sirron, secara tersembunyi, terselubung, dan itu bisa menggerogoti bangsanya sendiri, dan itu bisa terjadi berpotensi kepada kita sebagai warga masyarakat Indonesia. Makanya pentingnya ada mahabbah, wa bihubbil autan umiratil buldan, kata Sayyidina Umar. Dengan sebab cintanya negara inilah negara terbangun. Tapi kalau laula hubbal waton, kalau seseorang tidak mempunyai kecintaan terhadap negara, la kharubal waton, la kharubal buldan, maka negara ini akan hancur. Shadaqallahul adzim. Terima kasih Pak Imran. Untuk selanjutnya bisa dilengkapi oleh teman-teman yang lainnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.